Gila, ini kontrakan apa rumah hantu? Jadi diceritain nih guys, ada satu keluarga nih yang ngontrak di daerah Semarang. Nah, mereka itu nggak tahu asal-usul kontrakan itu. Sampai akhirnya banyak banget nih ya teror-teror yang mulai gangguin satu keluarga itu. Yang jadi pertanyaan nih, kira-kira keluarga ini pada betah nggak tinggal di situ? Terus kalau ini di posisi kalian bakal ngapain? Penasaran nggak sama kisahnya? So, nggak usah lama-lama, kita masuk aja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2018 ya. Sekeluarga nyari kontrakan di area Semarang. Karena kontrakan yang dulu itu harganya naik 2 kali lipat. Ya mau gak mau, mereka harus nyari tempat tinggal yang lain. Nah, kira-kira 2 hari sebelum hari H nih, sebelum mereka keluar dari kontrakan lama, bapak sama ibunya Miko ini pergi buat nyari info tentang rumah kontrakan yang mau ditempatin. Dan sementara si Miko sama Rini, mereka ini nungguin di rumah sambil nyari info juga rumah kontrakan lewat marketplace. Singkat cerita, setelah nungguin kurang lebih 5 jam nih ya, akhirnya bapak sama ibunya ini pulang. Dan mereka ngasih kabar kalau ada satu kontrakan yang mau disewain. Dan itu masih satu kecamatan ya. Di situ si Miko nanya ke ibunya, "Kok lama bu nyarinya?" Terus ibunya nih jawab, "Iya, soalnya tadi ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya kontrakan." Nah, besok paginya si Miko sama Rini ini disuruh ibunya buat pergi ke rumah kontrakan yang baru. Katanya disuruh nungguin di sana, nungguin barang-barang yang mau diangkut pakai truk. Singkat cerita, Miko ambil motor nih, terus dia sama Rini pergi tuh ke rumah kontrakan yang baru buat nungguin truknya. Nah, di tengah jalan nih, si Rini nanya ke kakaknya, "Mas, kontrakan baru nanti kayak apa ya?" "Kurang tahu sih. Semoga nyaman dan enak buat ditempatin, Rin. Kata ibu, ada pagarnya dan halamannya luas." "Mudah-mudahan gitu ya mas. Semoga gak ada hantu. Soalnya Rini takut mas." Si Miko cuman diem aja tuh, nggak nanggepin ucapannya adiknya. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya mereka sampai nih di lokasi. Dan bener aja, kalau kontrakan itu ada pagarnya dan halamannya luas. Di sebelah kiri itu ada gang kecil yang tembus ke perumahan warga. Di sebelah kanan itu ada rumah lagi ya, cuman kosong rumahnya. Terus di depan kontrakannya itu ya jalan biasa lah. Tapi di seberang jalan itu ada lahan kosong. Dan untuk harga sewa kontrakan di tahun 2018 yang lalu itu masih dibilang masuk akal. Gak ada yang aneh-aneh. Nah, ngelihat kontrakan itu si Miko sama Rini seneng-seneng aja dong. Karena gak kayak kontrakan yang lama, yang mana di situ rame-rame sama keluarga lain. Bisa dibilang kontrakan ini private banget gitulah. Dan bangunannya juga masih terbilang bagus ya. Ya udah kan, abis itu mereka berdua masuk nih ke dalam buat keliling lihat-lihat dalamnya. Selesai mereka berkeliling, mereka mutusin buat duduk di teras sambil nungguin truk yang ngangkut barang-barang pindahan. Nah, pas mereka lagi ngobrol nih, berdua lagi ngobrol di depan rumah ya, tiba-tiba datang nih kakek-kakek pakai tongkat. Terus sama Miko dipersilahkan duduk kan di kursi teras. Dan setelah duduk, kakek itu nanya, "Kalian berdua anaknya orang yang mau ngontrak sini ya?" "Iya mbah, kami disuruh ibu buat nunggu barang-barang yang mau diangkat dan diantar ke sini mbah." "Oh gitu. Betah-betah ya kalian sekeluarga di sini. Kalau sudah nempatin kontrakan ini, jangan lupa diadain pengajian. Soalnya belum bersih." Di situ Miko sama si Rini cuman ngeyain aja kata-kata si kakek itu. Walaupun ya agak heran juga ya. Masalahnya nih, yang dimaksud belum bersih itu apa? Apa masih kotor, banyak debu atau gimana? Ada kalau 15 menit lah mereka ngobrol. Terus Mbah Darmo akhirnya pamitan pulang tuh ke rumahnya. Katanya mau istirahat dulu. Setelah itu, gak lama kemudian, akhirnya truk yang ditunggu-tunggu datang. Ada 2 truk yang ngangkut barang-barang. Gak lama setelah truk parkir, sopir sama keneknya langsung buru-buru nurunin barang-barang dari truk dan langsung masukin ke dalam rumah. Dan gak lama setelah itu, bapak sama ibunya ini datang naik motor. Setelah semua beres, supir sama teman-temannya itu duduk di teras ya sambil minum yang dikasih Miko sama si Rini kan. Dia minum, terus di situ ada obrolan. Kayak gini obrolannya. Kalian tahu nggak? Tadi aku sempat dengar ada suara rintihan cewek dari dalam kamar mandi.
waktu aku mindahin barang. Ah, yang bener kamu. Beneran mas. Aku juga tadi sempat lihat ini sekelebat putih-putih melintas dari kamar tidur. Ah, kamu yang bener aja kalau cerita. Aku tadi masuk gak ada apa-apa tuh. Ngapain juga aku bercanda kayak gitu Kang. Kalau gak percaya ya wis. Miko yang denger obrolan mereka awalnya gak percaya. Dan dia gak mau ambil pusing ya. Terus dia nganggep kalau mereka itu cuma capek karena ngangkut barang yang lumayan banyak. Nah, setelah mereka udah pada pergi nih, dari sinilah cerita itu dimulai. Jadi jam 8 malam, setelah selesai beres-beres dan naruh barang di tempatnya nih, terus si Miko lapar. Tapi karena ibunya capek, jadi dia gak masak. Akhirnya si Miko ini keluar buat beli makan sekalian jalan-jalan. Ya hitung-hitung ngapalin jalan di lingkungan sekitar lah. Nah, pas dia masuk ke kamar nih buat ngambil uang, tiba-tiba dia itu ngedenger kayak ada suara piring dipukul dan kayak ada suara galon jatuh. Dan itu dari arah dapur. Karena kaget nih, akhirnya si Miko ini pergi ke dapur buat mastiin. Siapa tahu itu ibu atau bapaknya. Tapi pas Miko ini nyampe ke dapur, di situ gak ada orang. Dan bapak sama ibunya itu posisinya masih duduk di sofa ya. Malah ibunya Miko ini yang nanya ke Miko, itu suara apa? Terus si Miko ini jawab, ya itu cuman suara galon kosong yang jatuh. Tadi si Miko naruhnya gak bener, jadi jatuh. Terpaksa nih si Miko bilang gitu. Ya biar ibunya itu gak mikir aneh-aneh aja kan. Ya udahlah, singkatnya nih si Miko keluar dari rumah, mau beli makan nih sesuai rencana tadi. Nah, selama perjalanan cari warung dan selesai beli makan, gak ada apa-apa tuh. Cuman sampai ketika si Miko ini balik nih, pas ngelewatin rumah kosong yang ada di sebelah rumahnya, tiba-tiba si Miko ini ngelihat ada perempuan pakai baju putih. Bajunya itu panjang, tapi sosok itu terbang ke arah kontrakan. Habis itu hilang. Refleks dong, si Miko kaget dan langsung nyebut istighfar. Astagfirullah. Dan di situ Miko langsung lari. Singkatnya, sesampainya di depan rumah nih, sebelum masuk, biasalah, Miko ngucap salam, Assalamualaikum. Dan gak lama, ibunya keluar nih, buat bukain pintu. Tapi, pas buka pintu itu, ibunya Miko ini malah marah-marah. Dan malah bilang, kenapa kamu tadi gedor-gedor pintu sambil teriak-teriak? Tapi pas dibuka, kamu malah lari. Di situ Miko kaget lah. Orang dia baru aja nyampe. Terus Miko langsung bilang tuh, kalau dia itu habis beli makan dan tadi gak sempet bilang kalau mau beli makan. Awalnya ibunya ini gak percaya, tapi setelah dijelasin baik-baik sama Miko, akhirnya ibunya ini percaya. Dan di situ Miko bisa ngeliat banget ya kalau ibunya ini tiba-tiba kayak orang ketakutan. Karena si Miko ini juga penasaran, akhirnya dia nanya ke ibunya, emangnya tadi kenapa bu? Dan di situ ibunya cerita kalau tadi dia habis ngelihat si Miko ini mundar-mandir keluar masuk gak jelas. Terus habis itu gedor-gedor pintu sambil teriak-teriak. Tapi pas diperhatiin baik-baik nih, kayak ada yang beda aja sama si Miko itu. Soalnya si ibunya ini ngelihat si Miko itu pucat sama tingkahnya tuh aneh. Dan di situ pas ibunya cerita, si Rini nih ternyata ikut denger. Jadinya si Rini ketakutan. Ya udahlah, karena gak mau bikin anak perempuannya nanti malah kenapa-napa, akhirnya mereka semua mutusin buat ngelupain kejadian itu. Dan setelah itu lanjut makan malam. Nah, singkat cerita nih, sekitar jam 11 malam si Miko tiba-tiba aja kebangun. Karena mendadak badannya itu kayak digoyang-goyangin, diguncang-guncangin gitu lah. Pas melek ternyata si Rini minta buat dianterin ke kamar mandi. Ya udahlah, akhirnya si Miko ini nganterin si Rini. Nah, pas nyampe depan kamar mandi dan Rini ini udah masuk ke dalam kamar mandi ya, si Miko ini balik badan. Otomatis dong pandangannya si Miko ini ngarah ke dapur. Dan pas lagi ngelamun nih, tiba-tiba si Miko kaget karena ngedenger ada suara itu. Dan itu bersumber dari pintu belakang. Kayak didobrak-dobrak gitulah. Jujur aja ya, di situ Miko agak kesel karena kaget. Ya udah dicek tuh ke sana. Siapa tahu ada maling atau apalah. Miko ngambil panci kan. Dan pas nyampe pintu belakang dan dia buka, ternyata gak ada apa-apa.
Cuman masalahnya pas mau nutup pintu, tiba-tiba si Miko ini nyium bau busuk banget. Gak pakai lama, Miko langsung nutup pintu dan terus buru-buru ke kamar mandi. Nah, pas mau jalan ke kamar mandi nih, otomatis dia ngelewatin lorong kan, lorong yang ngarahin ke ruang tamu. Nah, pas sampai depan lorong nih, si Miko berhenti. Kenapa? Karena dari sudut matanya nih, dia itu ngerasa kok di lorong ini kayak ada sosok yang lagi berdiri ya. Dan itu si Miko tahu kalau itu pocong. Ya udahlah, si Miko ini gak berani noleh kan. Dia langsung buru-buru ke kamar mandi dan ngetok-ngetok pintunya sambil bilang, "Ayo cepetan dek, mas sudah ngantuk nih." Dan selang beberapa detik si Rini keluar nih, dan mereka berdua langsung masuk ke kamar. Cuman pas ngelewatin lorong yang tadi, sosok itu udah gak ada. Si Miko lega tuh, alhamdulillah. Nah, pas di dalam kamar nih, si Miko cerita ke Rini soal kejadian tadi. Tapi anehnya, di sini si Rini malah gak denger suara gebrakan pintu ya. Justru dia itu cerita kalau dia ngedenger Miko, kakaknya itu kayak lagi nyanyi-nyanyi gitu lah. Tapi pas didengerin nih, si Miko itu nyanyi pakai bahasa Jawa yang gak bisa dipahamin. Dan di situ si Miko gak cerita soal pocong karena ya Miko gak mau kalau adiknya itu sampai ketakutan. Ya udahlah, akhirnya mereka berdua pun buru-buru tidur nih, gak peduliin soal itu tadi. Kira-kira jam 3 pagi nih, Miko masih tidur kan. Tiba-tiba dia itu kebangun lagi karena si Rini kebangunin. Terus ditanyakan, "Kenapa Rin, mau pipis lagi?" Di situ Rini bilang kalau nggak kebelet pipis, tapi dia bilang gini, Rini tadi mimpi mas, kalau dikejar pocong. Rini nggak tahu di mananya. Yang jelas Rini lari dan pas lari itu Rini jatuh. Terus pocong itu deketin Rini. Serem banget mas. Jujur aja tuh, di situ Miko juga takut abis denger ceritanya Rini. Tapi di sisi lain Miko juga kesel karena lagi enak-enak tidur malah dibangunin lagi. Ya udahlah, setelah ditenangin sama Miko, akhirnya si Rini ini mau tidur lagi. Dan singkat cerita, jam 7 pagi nih, Miko mutusin buat gak berangkat kerja. Karena ya masih capek kan habis beres-beres. Dan suasana di pagi itu ya seperti biasanya lah, ramai orang sama kendaraan berlalu lalang. Ngelihat adiknya ini masih tidur, si Miko nggak berani ya buat bangunin. Ya udahlah, si Miko keluar, duduk di ruang tamu sambil ngopi sama rokokan. Dan gak lama nih ibunya nyamperin Miko di ruang tamu. Di situ ibunya cerita kalau semalam ibu sama bapaknya itu nggak bisa tidur karena nyium bau bangke yang busuk banget. Sampai-sampai nih udah disemprot pakai pengharum ruangan, tetep aja masih bau. Awalnya mereka pikir itu bangke tikus ya. Terus sama bapaknya ini dicari tuh di mana sumber baunya. Tapi setelah dicek di kolong, di sudut kamar, bapaknya itu nggak nemu apa-apa. Terus di situ Miko juga cerita soal apa yang dia sama Rini alami waktu di kamar mandi. Sampai yang Rini itu mimpi dikejar pocong. Nah, ibunya Miko ini heran dan bingung ya. Ini kalau bener ada pocong, gimana ngatasinnya? Kan gak lucu aja. Hari pertama pindah, besoknya udah nyari kontrakan lagi. Nah, pas ngobrol-ngobrol gitu nih, Miko itu keinget sama omongannya Mbak Darmo yang kemarin sempat mampir. Kalau Mbak Darmo itu nyuruh si Miko dan keluarganya ini buat ngadain pengajian di rumah kontrakan itu. Soalnya kontrakan itu belum bersih. Dan di situ ibunya Miko setuju dan beliau langsung siap-siap dan pergi ke rumah seorang ustadz yang ada di area kontrakannya itu buat minta tolong didoain rumah kontrakannya. Dan singkat cerita sekitar jam 3 sore nih, bapaknya Miko ini pulang lebih awal. Sengaja bapaknya Miko ini pulang cepet karena dia juga mau ikut pengajian. Yaudahlah, sekitar jam 4 datang tuh 2 orang ustadz sama beberapa warga ya, termasuk Mbak Darmo. Dimulai tuh pengajian, dan selama pengajian gak ada apa-apa, semuanya lancar. Habis kelar pengajian nih, pas warga pada balik, Mbak Darmo mutusin buat mampir dulu. Di situ Mbak Darmo bilang, "Engko nek butuh apa-apa, mampir di omahku wae. Omahe Simbah gur mburi kontrakan iki nang." Kalau diartikan kayak gini, kalau nanti butuh apa-apa disuruh mampir ke rumahnya Mbak Darmo. Katanya rumahnya Mbak Darmo itu ada di belakang kontrakannya. Di situ Miko dan keluarganya ngucapin makasih dong ke Mbak Darmo karena udah baik banget kan sama mereka.
Dan setelah itu Mbak Darmo pamit pulang. Ternyata bener, selama nempatin 4 bulan ngontrak di situ, alhamdulillah gak ada gangguan apa-apa. Tapi masuk di bulan kelima nih, itu gangguan sama teror itu muncul lagi. Cuman kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Sampai-sampai nih ibunya Miko itu sakit gara-gara ngalamin kejadian itu. Jadi ceritanya tuh gini. Waktu itu pas banget nih di malam Jumat Kliwon. Bapaknya itu belum pulang kerja. Jadi di rumah itu cuma ada bertiga aja. Nah malamnya ibunya Miko ini mau beli sesuatu di warung. Jadi di rumah itu cuma ada Miko sama si Rini. Tiba-tiba suasana di rumahnya itu jadi sunyi. Nah pas lagi nonton TV nih, si Rini pergi tuh ke kamar mandi sendirian. Karena dia tuh udah ngerasa rumahnya itu udah aman. Jalan tuh si Rini ke kamar mandi. Pas lagi asik-asiknya nonton TV nih, tiba-tiba si Miko ini denger si Rini teriak. Refleks dong si Miko langsung bangun dan nyamperin adiknya. Pas nyampe kamar mandi, si Rini ini udah dalam kondisi ngeringkuk ketakutan di depan pintu. Di situ belum sempet tanya kenapa ya, tiba-tiba si Miko ini ngeliat di dalam kamar bak mandi itu airnya berubah jadi gelap. Dan pas dipastiin nih, jadi Miko masuk ke dalam kamar mandi ya, ngambil gayung terus ngambil air kan. Di situ airnya berubah warna jadi merah. Langsung refleks nih si Miko ngucap istighfar, astagfirullahaladzim. Dan si Rini itu udah ketakutan banget. Di situ dijelasin kalau tadi pas masuk ke kamar mandi dan sebelum buang air nih, dia tuh ngeliat kalau airnya udah ada di bak itu udah berubah jadi gelap. Ditambah juga dia tuh ngedenger kayak ada suara perempuan ketawa. Miko di situ nyoba nih buat nenangin adiknya. Dan pas udah tenang, si Miko ini inisiatif buat nguras bak air mandi. Dan pas udah dilihat betul-betul nih, bener aja kalau airnya itu warnanya merah. Anjir. Dan singkat cerita, selesai diganti air nih, otomatis udah bening tuh. Miko nyuruh adiknya buat pipis lagi kan. Awalnya agak ragu tuh si Rini mau masuk apa enggak, tapi si Miko ini bilang udah nggak apa-apa lah, Mas tungguin di sini di depan. Yaudah, si Rini masuk tuh ke kamar mandi buat nyelesain hajatnya. Dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Abis itu mereka balik lagi ke ruang tamu dan di sana si Rini langsung tepar tuh di sofa sambil ngos-ngosan. Mungkin karena keinget kejadian yang tadi ya. Terus si Miko ini batin di situ. Ini kenapa lagi ya? Padahal kemarin udah aman, kok sekarang gini lagi? Nah, gak lama setelah itu ibunya pulang nih dan ngelihat si Rini lagi rebahan sambil ngos-ngosan. Ibunya bingung dong. Ditanya tuh kenapa Nduk kok ngos-ngosan gitu. Karena si Miko ini gak mau ibunya ikut ketakutan, akhirnya dijawab tuh sama si Miko. Dia bilang, gak apa-apa bu, tadi Rini ngajak main kejar-kejaran, makanya dia sekarang tepar. Ya udah, dengar itu ibunya gak curiga. Dan setelah kejadian bak mandi itu, malamnya sekitar jam 12 nih, ibunya Miko kebangun dan mau ngambil air wudhu buat sholat tahajud. Kebetulan bapaknya Miko ini belum pulang karena kelembur ya. Jadi waktu itu ibunya Miko ini sendirian di kamar. Jalan tuh ibunya ke kamar mandi, buka keran, mulai wudhu. Baru aja nih mulai wudhu, tiba-tiba aja pintu kamar mandinya itu ketutup sendiri. Brak! Kaget dong ibunya. Tapi gak digubris ya, lanjut lagi wudhu. Nah pas udah selesai dan pas mau buka pintu kamar nih, ceklek, set. Itu di atas kasur, dia itu ngelihat udah ada si bapak lagi tiduran dan posisinya itu ngebelakangin ibunya. Di situ ibunya mikir, kapan sih bapak pulangnya? Kok suara motornya nggak kedengeran? Tapi ya udahlah ya, mungkin karena nggak mau gangguin dan bapak mungkin kecapean. Akhirnya ibu mulai nih sholat tahajud. Selama sholat nih itu nggak ada yang aneh-aneh. Tapi pas udah selesai sholat nih, ibu ngelihat HP-nya itu geter. Kayak ada pesan masuk lah. Diambil tuh HP, set. Pas dicek, ternyata itu WA dari si bapak. Ngabarin kalau lagi OTW pulang ke rumah. Di situ si ibu sudah gak karuan pikirannya. Karena kalau sekarang bapak lagi jalan pulang nih, terus itu yang tidur di atas kasur siapa? Dan di situ ibunya benar-benar kayak yang lagi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau keluar kamar nggak bisa, mau gerakin badan juga nggak bisa. Jadi seolah-olah ibunya itu disuruh buat nyaksiin kejadian
yang ada di kamar itu. Dan gak lama setelah itu, sosok si bapak yang ada di atas kasur itu tiba-tiba berubah jadi pocong. Di situ ibunya udah gemetar banget. Mau pingsan gak bisa, mau merem juga gak bisa. Dan secara bersamaan nih, pas ibunya ini noleh ke arah pocong itu, set, pocong itu juga noleh ke arah ibunya. Itu ya, wajah pocongnya itu udah hitam, hancur. Bahkan matanya ini udah mau copot, udah keluar gitu. Dan di situ ibunya kayak ada sentakan gitu lah. Langsung ngucap Allahu Akbar. Dan di situ ibunya langsung bisa gerakin badannya, lari ke kamar Miko sama Rini. Digedor-gedor tuh pintunya. Brok. Bukain Mik. Dibuka tuh sama Miko. Set. Pas dibuka si Miko ini kaget. Ditanya, "Bu, kenapa kok kayak orang ketakutan gitu?" Dan di situ ibunya gak jawab apa-apa ya. Mungkin karena masih takut kan. Si ibunya langsung masuk, nyuruh si Miko buat ngunci pintu. Karena penasaran, si Miko ini nanya, "Ibu habis lihat apa?" Tapi ibunya masih nggak jawab ya. Di situ ibunya masih ngos-ngosan. Ya udahlah, si Miko inisiatif buat ngambilin air putih tuh buat ibunya. Setelah udah tenang nih, barulah si ibu itu cerita soal si pocong yang nyerupain bapak. Dan Rini yang ngedenger ibunya cerita pocong langsung meluk Miko tuh karena benar-benar takut sama pocong. Dan jujur aja ya, di situ si Miko juga ikutan takut. Terus ibu itu bilang kalau mau numpang tidur di kamarnya Miko sama Rini. Pokoknya nggak berani buat balik ke kamarnya sampai si bapak pulang. Ya udahlah, Miko nyuruh ibunya buat tidur sama Rini di kasur. Terus si Miko ini tidur di lantai. Selang beberapa menit kemudian mereka ada tidur. Tapi nggak lama setelah itu si Miko ini kebangun karena dia itu denger ada suara aneh, kayak orang lagi nyapu. Miko mikir nih, siapa malam-malam nyapu halaman. Tapi pas Miko Masti ini ngeliat ke kasur, adik sama ibunya itu tidur pules, gak denger apa-apa gitu. Padahal posisi tidurnya si Rini itu deket sama jendela. Jadi harusnya Rini itu denger ya, tapi waktu itu gak sama sekali. Ya udahlah, Miko berusaha buat cuek di situ dan mutusin buat tidur. Nah, pas lagi tidur nih, tiba-tiba Miko ngimpi, yang mana si Miko ini kebangun di kamar ibunya. Jadi di mimpi itu Miko bangun udah di kamar ibunya. Dan pas bangun nih, terus turun dari kasur, baru aja si Miko mau berdiri ya, set gini, tiba-tiba di depannya itu udah ada 5 pocong, cok. 5 pocong lagi berdiri. Di situ Miko nggak bisa ngapa-ngapain. Badannya itu udah kaku, nggak bisa gerak. Dan pas nyoba buat ngalihin perhatian nih, itu kepala sama mata itu nggak bisa digerakin. Jadi kayak seolah-olah dia tuh disuruh ngeliatin 5 pocong itu. Anjir, demi apa ya? Sumpah itu serem banget, cok. Dan dari 5 pocong itu, wajahnya itu udah nggak ada yang bener. Semuanya hancur, matanya itu melotot. Pokoknya serem banget, coy. Si Miko ini mau teriak juga nggak bisa. Jadi suaranya yang keluar itu cuman kayak au kayak gitu, nggak jelas. Dan di saat yang bersamaan, karena ngelihat si Miko ini keringetan sambil ngigo, si Rini ini langsung bangunin Miko. Dan di situ Miko baru sadar kalau tadi itu cuman mimpi. Dan pas bangun nih, ternyata di situ udah ada bapaknya yang lagi duduk di kasur. Dan pas ditanya tuh sama si bapak, "Tadi mimpi apa, Mas? Kok sampai ngelindur gitu?" Sebelum ngejawab nih, di situ si Miko nyuruh si Rini buat nutup telinganya biar nggak denger. Terus Miko cerita tuh soal mimpi tadi. Di situ ibunya juga ikut cerita dong. Sontak aja muka si bapak jadi tegang banget. Kelihatan banget tuh kalau si bapak ikut ketakutan ya. Nah, nggak nyampe di situ aja nih. Pas masih dalam suasana takut, tiba-tiba aja pintu kamar ibunya ada yang gedor kenceng banget. Buak. Saking kencengnya nih, si Rini yang tutup telinga tadi itu sampai denger. Ya udahlah, di situ si bapak langsung nutup pintu kamar dan ngunci pintu rapat-rapat. Akhirnya mereka berempat ini tidur di kamarnya Miko dan Rini. Dan dari situlah ibunya Miko ini sempat sakit. Nah, sekitar seminggu kemudian nih, teror itu malah makin lama makin parah. Sampai satu keluarga itu udah ngerasa bener-bener di titik paling takut ya. Intinya mau gak mau harus pindah kontrakan sekarang juga. Kenapa bisa sampai sebegitunya? Jadi gini ceritanya. Waktu itu si ibu mau pergi ke rumah tetangga yang ada di kampung sebelah. Sekitar jam 8 malam lah.
Karena kata ibunya itu mau ngambil titipan. Dan akhirnya di situ cuman ada Miko sama Rini yang ditinggal di rumah. Dan bapaknya itu ngabarin kalau pulangnya itu sekitar jam 9 malam. Ya udahlah. Di situ Miko sama si Rini nonton TV berdua tuh. 10 menit kemudian tiba-tiba mereka berdua ini lapar. Terus Miko nanya ke Rini mau makan apa. Si Rini ini pengen nasi goreng bikinan kakaknya. Ya udah, jalan tuh si Miko ke dapur. Nah, di perjalanan ke dapur nih, Miko udah ngerasa kayak ada yang aneh. Karena dia itu ngelihat kayak ada sekelebat bayangan yang lewat, tapi di situ si Miko nyoba buat cuek ya. Ya udahlah, sampai dapur mulai tuh si Miko masak. Nah, pas lagi asik-asiknya masak nih, tiba-tiba dia tuh denger suara kayak pintu dibuka terus ditutup lagi, jeblek, klak, jeblek gitu. Itu berulang ya di kamar ibunya. Mikirnya si Miko nih mungkin itu si Rini. Miko masih nyuekin kan. Dia lanjut masak dan pas mau selesai nih, tiba-tiba dia tuh nyium bau busuk lagi. Dan itu dari arah belakang dan dibarengin kayak ada sesuatu yang melintas di belakangnya gitu lah. Refleksi Miko ini nengok dong ke belakang dan pas dilihat itu gak ada apa-apa di situ. Si Miko bodo amat. Singkatnya, selesai bikin nasi goreng nih, Miko balik lagi nih ke ruang tamu sambil bawa piring. Dan pas ngelewatin kamar ibunya, si Miko ini ngeliat jelas banget ya di situ kalau ibunya lagi tiduran di kasur. Posisinya itu telentang gitulah. Di situ Miko sebenarnya berniat mau ngebangunin ibunya ya, biar bisa makan bareng bertiga. Tapi karena dia lagi bawa 2 piring, ya udahlah si Miko ke ruang tamu dulu, naruh piringnya, terus balik lagi ke kamar ibunya buat bangunin. Pas mau jalan nih ke kamar ibu, si Rini nanya, mau kemana mas? Terus si Miko jawab kan, kalau mau ngebangunin ibu. Ngedengar itu si Rini langsung kaget dong. Dia berdiri bilang ke Miko kalau ibunya itu belum pulang. Dan kalaupun udah pulang nih, pasti ibunya itu gak langsung masuk kamar ya, karena si bapak belum pulang juga kan. Di situ Miko baru ngeh. Dan posisi itu si Miko ini udah di depan pintu kamar ya. Jadi dia itu nengok ke arah kasur. Di situ udah ada sosok pocong duduk di atas kasur sambil natap si Miko. Refleks dong si Miko teriak tuh, Allahu Akbar. Gak pakai lama, Miko lari sambil nyeret si Rini buat keluar rumah. Jadi pas di luar tuh mereka berdua lari ke rumahnya Mbak Darmo yang ada di belakang kontrakan. Sesampainya di rumahnya Mbak Darmo nih, mereka pada kaget tuh kenapa malam-malam begini pada lari-larian. Di situ Miko belum bisa jelasin ya kenapa sampai ngos-ngosan. Terus dikasih tuh air putih sama Mbak Darmo, diminum sama Miko. Setelah agak tenang, barulah Miko tuh cerita semuanya. Di situ Mbak Darmo kayak yang gak heran aja. Terus dia bilang gini, pancen le omah kuwi gak beres. Arep diresiki kepiye wae tetep gak iso resik. Untung awakmu dene. Coba nek mara ning omahe tanggamu liyane. Iso-iso adimu kesurupan kuwi karo pocong sik ning omahmu. Kurang lebih kayak gini. Memang sih itu rumahnya gak beres. Mau dibersihin gimana pun tetep aja gak bisa. Untung kalian itu perginya ke sini datang ke rumah Simbah ya. Coba kalau kalian itu datang ke rumah tetangga yang lain, bisa-bisa adikmu kesurupan sama pocong yang ada di rumah tadi. Ya udahlah, setelah agak tenang nih Mbah Darmo sama istrinya akhirnya nganterin Miko sama Rini buat pulang. Awalnya Rini ini nolak ya, karena masih takut. Tapi setelah diyakinkan sama Mbah Darmo kalau nggak bakal ada apa-apa, akhirnya Rini mau pulang. Dan singkat cerita, setibanya di rumah kontrakan nih, Mbah Darmo ini sempat ngelirik ke kamar ibunya, dan di situ Miko dibisikin sama Mbah Darmo, kamu jangan takut ya. Emang kenapa Mbah di kamar ibu? Banyak sekali pocongnya. Gak cuma 5 tapi ada puluhan. Miko kaget dong dengar penjelasan itu. Dan dia juga agak heran, kenapa kok pocong itu gak bisa masuk ke kamarnya Miko dan Rini. Di situ Mbah Darmo jelasin kalau Miko itu nyimpan Al-Quran di atas meja samping pintu kamar. Makanya pocong-pocong itu gak berani masuk. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba ibunya Miko ini datang. Dan agak kaget ya, karena ada Mbah Darmo dan istrinya di situ. Dan di situ mereka ngejelasin kenapa mereka datang ke rumah kontrakan itu. Terus ibunya ini agak nyesel juga sebenarnya. Kenapa kok tadi gak langsung pulang? Jadinya si Miko sama Rini ini diteror kayak gitu. Dan selang beberapa menit nih si bapak juga datang, baru pulang kerja.
Dan dia juga kaget kenapa kok ada Mbah Darmo di rumahnya. Terus dijelasin lagi tuh sama Mbah Darmo alasan kedatangan mereka ke situ. Setelah dijelasin, si bapak ini nanya, terus ini gimana Mbah solusinya? Apa yang mesti dilakuin? Dan di situ Mbah Darmo nyaranin buat pindah kontrakan aja. Soalnya kalau mau nyoba buat dibersihin lagi, pasti nanti pada balik lagi tuh pocong-pocong. Ya udahlah, nggak pakai lama. Karena mikirin kondisi Rini juga ya, akhirnya si bapak ini langsung nelpon saudaranya buat dicariin kontrakan lagi. Dan alhamdulillah, saat itu juga saudaranya ini ngabarin kalau ada kontrakan kosong di depan rumahnya. Dan gak pakai basa-basi, si bapak ini langsung setuju. Dia langsung nelpon jasa angkut yang kemarin buat ngangkutin barang-barangnya lagi. Singkat cerita nih, besoknya Miko, Rini, orang tuanya, bapak ibu ya maksudnya, itu pindah ke kontrakan barunya. Berdasarkan info dari Miko nih, kalau kontrakan yang angker itu udah dirobohin sama pemiliknya. Sekarang udah rata tanah dan gak dibangun lagi. Penasaran gak? Sebenarnya kenapa kontrakan itu bisa seangker itu? Ternyata jauh sebelum itu, dulu sama pemilik pertamanya, rumah itu dipakai buat ritual pesugihan. Makanya energi negatifnya itu gak bisa hilang karena ada sesuatu yang ditanam di bawah rumah itu. Makanya sekarang sama pemilik kedua, jadi dulu sempat dijual dan dibeli sama pemilik kedua ini. Terus rumah itu dirubuhin dan gak dibangun lagi. Jadi gitu guys ceritanya. Tulis pendapat kalian di komentar ya. Tapi sebelum kita berpisah nih, jangan lupa like dan share video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. So, saya kalau undur diri, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.